Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkata ataupun mengikuti perkara-perkara yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena berkata tanpa ilmu merupakan sumber dari berbagai macam kesesatan. Berkata tanpa ilmu merupakan awal dari berbagai macam kehancuran dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbil fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah perbuatan fahisyah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan kamu berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu berbuat syirik atau mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan ilmu padanya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Fa ya ikhwatal iman hafizakumullah wa iyyakum jami'an. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keharaman-keharaman. Allah menyebutkan mulai dari yang keharaman yang kecil hingga yang besar. Kemudian dari yang besar hingga yang paling besar. Dan pada ayat ini Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan tentang kesyirikan. Kita mengetahui bahwasanya syirik merupakan dosa yang paling besar. Akan tetapi Allah tidak menjadikannya sebagai penutup pada ayat ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu." Para ulama menyebutkan mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu." Karena berkata tanpa ilmu merupakan sumber dari berbagai macam kesesatan. Bayangkan seseorang berkata atau berucap mengenai urusan agama, kemudian dia mengatakan ini halal dan ini haram, sedangkan tidak ada dalil dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la taqulu lima tusifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadziba." Janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian dengan mensifatkan ini halal dan ini haram sehingga kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara dalam urusan agama haruslah berada di atas dalil, benar-benar berasal dari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana firman-Nya, ala lillahid dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Kemudian pada ayat yang lain disebutkan, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka karena agama ini adalah milik Allah, bagi siapapun yang ingin berbicara tentang agama ini, hendaklah ia memiliki bukti yang jelas, bukti yang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya kelak pada akhir zaman akan ada orang-orang yang bodoh, yang tak paham akan ilmu agama, akan tetapi berani berbicara tentang urusan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawatu khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamahu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih fi amdil ammah, atau kama qala Rasulullah. Orang yang jujur dianggap berdusta, orang yang berdusta dianggap jujur, orang yang memiliki amanah dianggap berkhianat, orang yang berkhianat diberikan amanah. Dan berbicaralah para ruwaybidah. Kemudian salah seorang bertanya, siapakah ruwaybidah wahai Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ruwaybidah adalah orang yang bodoh, akan tetapi berani berbicara tentang perkara-perkara besar, tentang urusan-urusan yang bersangkutan dengan keumuman manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat pada zaman ini ada banyak dari para penuntut ilmu atau bahkan yang bukan penuntut ilmu, mereka berani berbicara tentang urusan agama dan mereka berbangga dengan pendapat mereka, padahal pendapat mereka tidak berlandaskan pada dalil. Oleh karenanya para jamaah, bagi kita yang menginginkan keselamatan dari azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sewajibnya bagi kita untuk berhati-hati. Dan bagi siapapun yang ingin berbicara tentang perkara agama, hendaklah ia memperhatikan apakah ada dalil yang menunjukkan terhadap hal tersebut. Kemudian hal kedua yang harus ia perhatikan adalah apakah ada pemahaman dari para sahabat dan ulama setelahnya yang menopang pemahaman terhadap dalil tersebut, supaya pemahaman kita ketika itu menjadi benar. Tidak seperti orang-orang Khawarij yang mereka Nabi kabarkan membaca Al-Quran, mereka membawa ayat-ayat Al-Quran, mereka membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka keluar dari agama Islam. Mengapa demikian? Karena mereka mentafsirkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang dangkal. Oleh karenanya, jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Fokuskan dengan menuntut ilmu dan memperdalam keilmuan, sehingga ketika kita berbicara tentang agama ini betul-betul di atas dasar keilmuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ayat-ayat dari Al-Quran, berapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Maka sibukkanlah diri kita dengan menuntut ilmu, supaya kita benar-benar menjadi hamba yang mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sami'na maksudnya mendengar Allah dan Rasulnya dengan cara mempelajari dan mengkajinya, dan wa ata'na yaitu taat dengan cara mengerjakan apa yang telah kita dengar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya merasa diri kita telah memiliki ilmu merupakan awal dari perbuatan berkata tanpa ilmu. Ketika kita merasa diri kita telah memiliki ilmu yang banyak, kemudian kita berani berfatwa, berani berbicara dengan hanya sebatas pendapat dan akal kita, maka disitulah awal munculnya kesesatan. Terlebih apabila kita berbangga dengan pendapat-pendapat kita. Oleh karenanya disebutkan bahwa Abu Darda mengatakan, kalau bukan karena tiga perkara ini, maka manusia akan menjadi baik. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, kekikiran yang diikuti. Kemudian hawa nafsu yang diperturutkan. Dan yang terakhir, seseorang berbangga dengan pendapat mereka masing-masing. Pendapat yang mereka banggakan bukan dia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka di saat itu dia akan tersesat. Na'udzubillahi nas'alullaha salamah wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.